kan. Dia waktu itu minta foto aku gitu supaya dan muka harus jelas supaya dia kayak bisa ancem banget kan. Aku ditampar, dijambak, diludahin. Daripada aku harus hidup sama orang kayak kamu gitu kan. Pemirsa Silet, jauh sebelum tulisan Broken Strings viral, Aureli Moremans ternyata sempat mengungkap neraka dunia yang diduga ia alami dalam wawancara tahun 2014 silam. Selama 15 bulan, Aureli terjebak dalam pernikahan yang diduga tidak sah dan penuh paksaan di sebuah gereja di Cibinong. Namun menurutnya tanpa catatan sipil dan hanya dihadiri oleh keluarga Robby tanpa ada dari pihaknya satupun. Aku nikah di gereja gitu, di gereja Cibinong. Aku sebenarnya nggak nikah juga sih, nggak bisa dibilang nikah soalnya aku nggak masuk catatan sipil dan nikah pun itu kayak terpaksa gitu kan. Itu aku kayak diancam-ancam gitu kayak dulu. Jadi aku pernah kayak diminta jaminan supaya aku nggak tinggalin dia dan aku dengan begonya aku kasih kan. Dia waktu itu minta foto aku gitu supaya dan muka harus jelas supaya dia kayak bisa ancem banget kan. Di tahun 2014, Robby juga sudah angkat bicara untuk membantah. Robby juga membantah memaksa Aureli berfoto tanpa busana sebagai alat sandera agar ia tidak berani melarikan diri. Itu nggak bener ya, karena gue nikah sama dia itu ya karena dasar suka sama suka. Kalau misalkan gue ngancem dia nikah, foto itu harus disebarin kayak seperti itu, kelihatannya pada saat itu mendingan dia lapor polisi langsung jelas gitu kan. Aureli juga mengaku mengalami serentetan dugaan kekerasan hingga menunjukkan bekas luka lebam di tangannya yang membiru. Nggak sampai di visum, aku sempat ya itu pernah biru-biru kan. Terus ini masih ada. Ya udahlah sebarin aja daripada aku harus hidup sama orang kayak kamu gitu kan. Robby pun disebut Aureli lihai memutar balikan fakta. Bahkan diduga menggiring Aureli ke sebuah pusat perbelanjaan untuk menemui pengacara demi menandatangani surat perjanjian nikah di bawah tekanan. Robby itu pinter ngomong, pinter memutarbalikan fakta. Disuruh ketemu sama dia, kita ketemu di Mus Manggi dan ternyata dia bawa pengacara 2. Aku bingung kan, nih buat apa pengacara? Oh buat nikah gitu. Aku belum mau, aku bilang gini. Terus dia kayak marah-marah gitu, terus dia kayak ngancem gitu, Terusik sedikit ya, saya berbicara dengan fakta yang ada. Di awal pernikahan, Robby memang berjanji akan menafkahinya. Namun kenyataannya, Aureli lah yang harus membiayai seluruh kebutuhan hidup, mulai dari makan hingga listrik. Hingga akhirnya, Aureli berhasil pergi dari Robby setelah 15 bulan pernikahan. Awalnya sih dia bilangnya mau nafkahin kan, terus baru beberapa minggu ternyata dia habis banget, tinggal 100.000 atau berapa gitu. Dari hari itu pakainya uang aku terus gitu buat listrik, buat apa itu uang aku semua. Dan aku cuma 15 bulan di sana. Aku nggak kuat lagi akhirnya.
berbanding terbalik lah. Nggak menyangka. Namun bak dua sisi mata uang, kisah ini tak berjalan searah. Pada tahun 2014, Robby juga sudah membantah dugaan child grooming yang ia lakukan. Sama persis dengan press conference yang baru-baru ini ia lakukan. Dalam pembelaannya, Robby menegaskan bahwa Aureli tampak bahagia hidup bersamanya. Dan lewat bukti-bukti foto dan surat pernikahan, Robby mengklaim pernikahannya sah, berbanding terbalik dengan Aureli yang menyebutnya tidak sah. Hal ini pun membawa tim Silet melakukan penelusuran ke gereja tempat mereka menikah. Ada lihat gak tuh mimik-mimik dari foto-foto ini, dia mimik dia bahwa dia tertekan, ancaman-ancaman itu seperti itu ada deh. Dan ini tanggal pernikahan 2011 10 Oktober. Buta karena cinta, terus karena diancem dan karena masih blow on, jadi ya aja gitu. Setelah melewati badai masa lalu yang kelam, kebahagiaan kini benar-benar memayungi hidup Aureli Moremans bersama suaminya Tyler Bigenhu. Dalam sebuah podcast, Aureli menceritakan kisah pertemuan pertama mereka yang berujung jatuh cinta pada pandangan pertama. Aureli kini tengah berbahagia menjalani kehamilan anak pertamanya dan menetap di Amerika Serikat. Aku tuh skoliosis, gitu kan. Aku skoliosis, terus aku emang cari chiropractor. Terus ternyata karena aku kayak nyari chiropractor di Instagram, menanya, hai aku ada masalah dengan punggung gitu-gitu. Kamu ada rencana ke Indonesia nggak? Soalnya aku tahu dia half kan. Terus dia bilang kayaknya nggak ada gitu. Oh ya udah. Terus beberapa bulan kemudian tiba-tiba dia bilang, aku mau ke Bali nih, mau nge-treat orang-orang di sana, mau sekalian ketemu nggak? Sekalian aku treat punggung kamu gitu. Terus aku kayak, oh ya udah gitu. Terus aku ke Bali ketemu dia, terus dia baru ngomong ternyata dia ke Bali tuh salah satu alasan kenapa dia ke Indonesia pengen ketemu aku. You looking for a partner in Indonesia? Why you have a friend? you got single girl? Yang pastinya jangan ganggu aku lagi gitu kan. Terus buat orang-orang lain hati-hati kalau milih pasangan gitu, dan kalau orang tua nggak setuju mendingan udahin aja.